Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas PBSA guys. Jadi PBSA ini adalah salah satu saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube guys. Sorry ya, ada suara anak gue ketawa-tawa karena baru mandi. Jadi begini guys, PBSA ini adalah perusahaan, sebenarnya dia masuk perusahaan infrastruktur, tapi memang valuasinya nggak terlalu murah. Hanya saja harga yang tidak murah itu adalah harga yang pas untuk sebuah saham yang menurut gua bagus. Kenapa gue bisa mengatakan bagus? Begini guys, jadi memang di laporan keuangannya kalau kita tarik dari 2018, ekuitasnya memang tidak terlalu tumbuh secara signifikan. Yang tadinya 543 miliar turun jadi 537 miliar, turun lagi jadi 535 miliar, kemudian membaik di tahun 2021, kemudian membaik pula di tahun 2022. Begitu pula dengan laba bersihnya. Laba bersihnya di tahun 2022 ini merupakan laba bersih yang terbaik di antara 4 tahun terakhir jika kita menarik dari tahun 2018, karena dia sudah mengantungi 101 miliar, artinya ya berpotensi lebih dari 105 miliar sebenarnya untuk PBSA ini. Laba bersihnya ditutup buku tahun 2022. EPS yang dikantonginya pun berpotensi tembus 45 perak per lembar. Karena harga sekarang PBSA ini di tahun 2022 kuartal ketiga sampai paling tidak di hari ini itu 300-an kalau gue nggak salah dari PBSA. Saham PBSA itu harganya 304. Dan saham inilah yang menurut gue berpotensi memberikan cuan di tahun 2023. Jadi begini guys, kalau kita melihat laporan keuangannya, PBSA ini banyak bertransaksi dengan Semar. Semar itu Semar ini apa ya? Sinarmas Agro. Saham Semar ya guys ya, Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk. Jadi ada juga di tahun 2018 dia dengan Ivomas Tunggal ya, yang gue tahu merupakan anak perusahaan dari SIMP. Jadi sebenarnya si PBSA ini banyak bertransaksi, banyak mendapatkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan sawit. Ya memang ada perusahaan-perusahaan lain, tapi yang paling besar terutama di tahun 2022 ini guys, dia dari Semar itu. Pendapatannya sendiri 74%-nya dari Semar. Makanya kalau Semarnya, menganalisa saham seperti PBSA ini enak sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa perusahaan yang bertransaksi dengan si PBSA ini untungnya besar, kan Semar ini untungnya kinerjanya yang merupakan terbaik di antara 3 tahun 4 tahun terakhir ya guys, Semar. Karena memang harga sawit lagi tinggi-tingginya lah di akhir tahun 2021 sampai di semester 1 2022 itu lagi tinggi-tingginya. Nah, Semarnya mencatatkan kinerja terbaik atau mencatatkan kinerja yang cemerlang lah paling nggak di tahun 2022 ini. PBSA-nya pun kecipratan cuan. Jadi kayak perusahaan batubara, misalkan lu punya Adaro, punya ITMG, punya PTBA. Kalau kita mengetahui bahwa harga batubara sedang tinggi-tingginya, perusahaan-perusahaan batubara akan mendapatkan laba bersih yang besar. Perusahaan-perusahaan kontraktor tambang batubaranya itu juga akan mendapatkan laba bersih yang besar. Ya supportingnya lah, kayak UMTR, kemudian kayak Hexa. Kemudian kalau misalkan harga minyak tinggi, ya Medco tahu sendiri kemarin, Medco laba bersihnya melonjak drastis. Dan El Nusa kan juga. Jadi saham-saham yang berhubungan dengan kenaikan harga suatu komoditas itu diikuti dengan industri yang lainnya. Termasuk ini, ketika sawit harganya tinggi, kinerja Semar bagus, kinerja perusahaan yang bertransaksi dengan Semar, ya salah satunya PBSA ini, bagus juga. Jadi menganalisanya seperti itu, makanya kita perlu paham dan tahu industrinya. Nah, si PBSA ini memang terkenal dengan perusahaan
infrastruktur yang membagikan dividen cukup besar. Jadi dari tahun 2018 dividen payout rasionya itu di atas 50%, bahkan di atas 70%. Bahkan di tahun 2018 itu 92%, 300% di tahun 2019, 96% di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 itu 83%. Nah, tadi gue mengatakan bahwa si PBSA ini adalah salah satu saham yang berpotensi memberikan cuan di tahun 2023. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Gampang guys. Jadi potensi dividen per share-nya si PBSA, apabila PBSA membagikan dividen payout rasio sebesar 80% saja dari EPS, maka dividen per share-nya adalah 36 perak per lembar. Dengan harga sekarang 304, dilihat dari dividen, potensi dividen, sebenarnya harga saham PBSA ini masih murah. Artinya kalau misalkan 304 dan potensi dividennya 36 perak, itu kan lebih dari 10%, bisa 11%. Dan ketika market menemukan saham yang dividen yield-nya 10% atau di atas 8%, di atas 9%, itu biasanya market akan merespon dengan kenaikan harga sahamnya itu sendiri. Makanya sebenarnya si PBSA ini berpotensi dia menyentuh angka 350, 360. Bahkan apabila dividen payout rasionya dari PBSA itu 90%, katakanlah dia nanti membagikan dividen per share-nya 40 perak. Bukan tidak mungkin si PBSA ini akan mencapai angka 400 seperti itu guys. Tapi ya kita ambil angka realistisnya lah. Nanti biasanya menjelang pengumuman dividen itu sahamnya bergerak ke angka 350 kalau si PBSA membagikan dividen payout rasio sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tergantung dari si kebijakan manajemen PBSA itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari historinya, bukan tidak mungkin PBSA melakukan hal tersebut guys. Jadi kita tunggu saja, karena PBSA ini merupakan salah satu saham yang stock split ya di tahun 2022 kemarin, kalau gue tidak salah itu di bulan Juni. Dan kalau kita lihat dari industri yang terkait, sawitnya juga masih menjanjikan, walaupun sekarang turun ke harga 4.000-an, 3.900-an, tapi masih lebih tinggi. Gue pun masih memegang saham sawit, salah satu di portofolio gue. Jadi kita tunggu saja untuk PBSA. Untuk sahamnya gue yakin sebenarnya ini naik, berpotensi untuk naik, dan strateginya biasanya adalah 1-2 bulan sebelum pengumuman dividen itu kita sudah masuk. Jadi strateginya sama kayak Demas guys. Demas itu kan kalau misalkan mau membagikan dividen dia sahamnya naik kan. Kayak kemarin aja 15 per lembar ya, tadinya di 150 naik sampai 160, 170 walaupun turun lagi. Valuasinya pun dikatakan nggak terlalu murah, walaupun juga nggak mahal, karena ya valuasi yang pas lah untuk saham yang bagus menurut gua si PBSA ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat guys, itu aja. Ini bukan ajakan jual atau beli ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat lu, semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ajakan jual beli.